pakai ini. Nggak usah sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, ma ba'du. Ketua DKM dan pengurus Masjid Raudatul Jannah yang Allah muliakan, jamaah salat maghrib yang Allah cintai, kita lanjutkan tadabbur kita. Alhamdulillah sudah sampai ke ayat yang ke-77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan tidaklah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Jadi setelah dari awal sampai ayat 60 sekian, settingnya itu adalah zaman Nabi Musa. Nah, sekarang settingnya masuk ke zaman Nabi Muhammad, tapi judulnya masih Yahudi kene, dia juga. Cuman sekarang dia ada di masa Rasulullah SAW. Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang Yahudi di Madinah itu kalau ketemu Nabi, kalau ketemu sahabat-sahabat Nabi, mereka bilangnya begini, kamu umatnya Nabi Muhammad ya? Iya, emang dia Nabi kok, dia Muhammad itu Rasul kok. Kira-kira begitu kalau ketemu tuh. Tasbih ntar kalau udah kumpul sama mereka, atau sama-sama Yahudi, atau kumpul sama orang-orang masyarakat yang awam, yang biasa, ngomong dah, itu Muhammad goroh, kata dia. Goroh tahu ya? Bohong, dia bukan Nabi, dia bukan Rasul ya. Lalu sesama mereka bilang, jangan ngomong terus terang Muhammad itu ada di kitab kita, Taurat, jangan, kira-kira gitu. Jadi mau mencoba tanda petik menipu Allah, menipu orang beriman, menipu Nabi. Persis 11-12 dengan karakteristik orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul dulu, dan yang sepemikiran. Kalau ketemu Nabi cium tangan, sholat di belakang Nabi. Ketemu sahabat-sahabat Nabi, muji-muji Nabi. Tapi emang dasarnya kagak beriman. Begitu nggak ketemu Nabi, nggak ketemu sahabat, ketemu orang, udah dah tuh pedes banget. Cabai sekarang harganya pedes. Itu Yahudi, hampir mirip dengan orang munafik. Tapi yang di sini maksudnya munafik i'tiqad ya, nifaq i'tiqad. Yang diancam di surat Al-Baqarah 145 itu, innal munafiqina fi darqil asfal. Jadi orang munafik itu bukan di nerakanya, keraknya. Coba itu neraka, satu butir neraka aja kalau dijatuhin di bumi, ini gosong di bumi, ini kerak. Makanya ada 4 setidaknya karakteristik nifaq i'tiqad ini. Auzubillah min dzalik, semua kita enggak satu pun ada pada kita. Apa saja itu? Pertama, kalau kita amar ma'ruf nahi munkar, dia kebalik ya. Amar ma'ruf nahi ma'ruf ya. Amar amar munkar nahi ma'ruf. Jadi mereka
Justru senang kalau ada yang ngajak kemungkaran. Tapi kalau ada yang baik-baik, yang ma'ruf-ma'ruf, mereka enggak demen, malah pengen mencegah. Itu ciri munafik. Yang kedua, yasuddu an sabilih. Munafik i'tiqad itu menghalang-halangi jalan Allah. Maksudnya apa? Yang hak dihalang-halangi, tapi yang butek, yang kagak hak dibiarin. Ya, mohon maaf. Kalau ada ulama yang hak dihalang-halang, enggak dihalang-halangi lagi, ditangkap bisa, penjara bisa. Tapi kalau ulama yang muji-muji, kasih gemblong sama rengginang tuh ulama. Itu munafik. Yang ketiga, ciri munafik itu adalah kalau kita orang beriman adalah walladzina mahu asyidda walal kuffar ruhama bainahum, dia kebalik. Harusnya penyayang kepada sesama mukmin, tegas sama orang kafir, lah dia mau kebalik. Sama orang beriman galak bener, sama orang-orang di luar orang beriman mesra bener. Dia munafik i'tiqad. Kemudian yang keempat ciri orang munafik al-i'tiqad itu adalah tadi, betapa manis ketika bertemu dengan orang-orang Islam, tapi betapa pahit dibalik ketika bukan bersama orang Islam. Kadang-kadang kumpulin sama orang-orang kafir, udah kalau udah kumpul lah kita dijelek-jelekin. Iya, saya mah moderat, saya mah nggak kayak dia no, begitu kadang-kadang. Ini model kayak gini, i'tiqadi. Nah, Yahudi mirip dengan munafik. Maka ada ungkapan al-muslim kan namli wal yahudiyu kal kirdi. Orang Islam mah kayak anamel, kayak tawon, filosofi hidupnya, makna hidupnya. Coba ciri-ciri tawon. Satu, dia akan memakan saripati bunga. Maksudnya apa nih? Orang Islam itu yang makannya yang halalan thayyiban. Halal wajib. Karena siapa yang memakan yang tidak halal, maka akan jadi darah akan jadi masuk kepada al-aql, masuk al-qalb, maka akan menjadi perilaku. Maka orang muslim kayak kita yang dimakan adalah yang halal, tapi thayyib itu maknanya apa? Ada dua, bergizi dan bernutrisi. Yang kedua, tidak memudaratkan diri. Yang bergizi, misalnya minuman madu. Kalau Ustadz minumannya madu, cakep bener itu. Ini saya nggak nyinggung, kagak. Ya kalau bersinggung ya nggak apa-apa sih. Minumannya madu, makanannya juga sama, thayyib, yang baik, yang punya nilai gizi, punya nilai nutrisi. Yang makan opak mulu, opak gayem be sama opak. Rengginang be setengah toples habis. Giliran disuguhin ikan salmon pahit katanya. Ya, halo. Mau ngabung-ngabung bocah kampung. Ikan salmon cakep. Ya. Nah, tapi yang kedua, mana thayyib itu adalah tidak memudaratkan diri. Ini udah tahu samurat 9,9, mestinya kan 6 atau 7. Emping belinjo. Setoples habis. Ya, jalannya cecinggerangan. Siapa yang dimuliakan? Yang kedua, orang Islam itu mengambil filosofi an-namal yang dikeluarkan madu. Maksudnya apa nih yang keluarkan madu? Muslim itu kontributif. Filosofinya khairun nas anfa'uhum linnas. Hidup bermanfaat dan memberikan kontribusi kepada Islam dan umat Islam sesuai dengan kapasitasnya.
Makanya saya pernah nulis di grup WA. Jadi kalau yang punya uang harta, ya bermanfaatlah dengan hartanya. Yang punya jabatan, bermanfaatlah dengan jabatannya. Yang punya tenaga, doa dengan tenaga dan doanya. Ya kayak saya, bisanya cuma nulis dikit, ya itu sedekahnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat orang lain. Itu filosofi an-naml, filosofi orang Islam. Jadi dia hidupnya pengen sekali tapi bermanfaat dan kontributif. Yang ketiga, sekali hinggap, an-naml itu tidak pernah mematahkan ranting. Maknanya apa ini? Datangnya dia membuat nyaman yang lain, karena dia tidak pernah berbuat zalim, mengganggu, menyakiti, menyusahkan orang lain. Filsafat hidupnya adalah yadul ulya khairun min yadis sufla. Membantu, meringankan, memberi itu lebih baik bagi saya daripada membuat tidak nyaman hati manusia dengan sikap yang dimana kita tangannya ditaruh di bawah. Nah, yang keempat, filosofi an-naml itu jangan mengganggu marwahnya. Coba aja Bapak, ada tawon sarangnya lagi mendut-mendut, ditampol, insya Allah Pak, dicecer Bapak penyungsep kemana baik, kecuali masuk ke kolam renang ya. Maknanya apa? Mukmin itu punya izzah. Ketika anak perempuannya diganggu orang, istrinya diganggu orang, pasang badan. Kalau tidak, dayus. Ancaman dayus itu apa kata Nabi? Jangankan surga, bau surga aja nggak dapat. Lah orang dibilangin, bang, iya, bini abang si Tuti ya, iya. No, si Tuti lagi boncengan sama si Miun. Lah biarin, berarti bini gua laris. Bujuk guneng. Itu dayus. Adepin tuh si Miun. Kalau perlu berantem, mati syahid. Nah, salah satu mati syahid itu adalah membela kehormatan diri dan martabat keluarga. Nah, yang kedua, al-yahudi yukal kirdi, karena pernah dikutuk dulu, kunu kirodatan khasiin, jadilah kamu monyet yang hina. Maka karakter orang Yahudi sebagian adalah hampir-hampir mirip dengan filosofi hidup monyet. Apa cirinya monyet? Satu, kadang-kadang yang ngempanin dia, yang angon dia, yang punya dia digigit juga. Nah, coba Bapak punya monyetnya dipelihara dari kecil, udah gede nih, jangan dianggap aman monyet saya mah. Lah monyet saya mah sekolah kejar paket C, enak baik. Mengada apa? Bisa suatu hari tuh yang angon, yang ngempanin, yang melihara digigit, dicakar juga. Itulah Yahudi. Kurang apa sayangnya Allah, kurang apa sayangnya Nabi Musa kepada mereka. Nggak ada hormatnya sama sekali mereka sama Nabi Musa. Ketika mau masuk ke Palestina, wahai Musa, kata mereka, ente aja dah yang ngadepin itu orang yang hebat di negeri Palestina itu. Ntar kalau ente udah menang, bilang ke kita ya, jadi ente aja dah sono. Kan kurang asem namanya. Giliran mau ngadepin musuh, Nabi Musa yang suruh dirian, dia nggak mau. Karakter Yahudi. Yang kedua, monyet nggak ada puasnya. Dan coba Bapak ngasih pisang atuh, dimakan habis, dikasih lagi, dimakan lagi, dikasih lagi, dia udah kenyang, tetap diterima. Taruh di mana? Kaki satu, dapat lagi kaki dua. Terus kadang-kadang diumpetin di bawah pantatnya. Coba ada perhatikan itu monyet pinter itu, kagak ada kenyangan. Orang Yahudi juga sama. Sampai Rasul dan Nabi mereka dibunuh demi memuaskan nafsu dunianya. Yang ketiga, ciri monyet itu apa? Yang saya muliakan, monyet itu ketika diganggu ya,
anak bininya, dia kadang-kadang cuek. Tapi kalau yang diganggu adalah klannya, oh dia bereaksi. Jadi dia tidak mau menjaga martabat marwah keluarganya, tapi kalau klannya itu, komunitinya, mereka baru akan pasang badan. Ini artinya apa? Mereka tidak punya izzah untuk menjaga martabat marwah diri dan keluarganya. Maksudnya apa? Salah satu budaya orang Yahudi itu apa? Nggak apa-apa, pacaran nggak apa-apa, dia nggak. Kalau perlu tukar bini juga nggak apa-apa dah. Tapi kalau ada orang Yahudi mati di Palestina, kita harus bertanggung jawab. Kita harus hajar habis orang Palestina. Begitu kira-kira. Tapi urusan moral tidak terlalu diabaikan. Ya, jadi ini satu ungkapan bahwa ada karakteristik orang munafik, ada karakteristik orang muslim, ada karakteristik orang Yahudi. Nah, di ayat ini menjelaskan bahwa mereka menyembunyikan Nabi Muhammad yang ada tertera jelas di dalam Taurat. Kalau ketemu dengan Nabi, ketemu dengan sahabat, mereka iya Muhammad itu Rasul benar. Tapi ketemu dengan manusia orang-orang biasa, ketemu dengan orang bukan orang Islam, mereka bilang nggak ada Muhammad di kitab kami, nggak ada. Kira-kira begitu. Yahudi. Ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah. Hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Ya. Maka 78 ya tadi. Dan di antara ini tulisannya kecil amat. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yazunun. Jadi di masyarakat Yahudi itu Pak, enggak semuanya pintar, walaupun saya pernah menyampaikan ya. Salah satu nenek moyang orang Yahudi itu memang otaknya encer. Kenapa mereka pernah dikasih makan mana dan selama 40 tahun. Tapi di antara mereka juga ada yang ummiyun. Ummiyun itu tidak bisa baca, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Yang kedua, ummiyun itu maknanya adalah tidak paham apa isi kitab. Nah, mereka tidak paham isi kitab, lalu mendapatkan keterangan-keterangan dari pendeta-pendeta dari rahib-rahibnya, itu dari pimpinan-pimpinan agama mereka, tidak dicek, ya memang gak tahu, diterima bulat-bulat, ditelan bulat-bulat. Padahal itu semua adalah inhiraf, penyimpangan. Jadi dua-duanya sama, elit-elit agamanya yang menyimpangkan, konsumennya ummiyun di kalangan mereka yang nggak mau dicek dulu, diterima aja memang karena nggak tahu. Nah ini kan berarti apa? Udah jatuh ketimpa plafon ini. Outputnya hasilnya seperti itu. Nah, kemudian apa namanya yang terakhirnya yang ke 79-nya disebutkan di sini, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, apa yang maksud dengan tangan mereka sendiri? Yang dari Allah mah ada di Nabi Musa yang di Bukit Tur Sina 40 malam itu wahyunya kan. Tapi kemudian yang dari kitab Tauratnya ditulis lagi oleh mereka. Habis ditulis oleh tokoh-tokoh agama mereka, dijual dalam pengertian untuk mendapatkan dunia. Mereka bilang, ini loh kitab Taurat, ini loh isi Taurat, padahal isinya adalah telah disimpangkan oleh tokoh-tokoh mereka. Lalu tokoh-tokoh mereka menjual kepada yang kalangan ummiyun tadi, yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, nggak tahu isi Alkitab juga, kitab Taurat. Jadi ya sudah, setali 3 uang. Yang pintar keblinger,
yang oon jatuh ketimpa pelapon, udah pas. Dan mereka diancam, tokoh-tokoh ini yang menyimpangkan Taurat, diancam apa? Fawailun. Disebutkan di dalam salah satu keterangan dari Imam Mujahid bahwa mereka itu diancam di sebuah lembah. Jadi lembah ini seandainya gunung-gunung dunia ini dicabut semuanya, termasuk Semeru ini, dimasukkan ke lembah Wail ini, itu belum seberapa. Lembah Wail ini masih butuh gunung-gunung selain bumi ini, yang ada di bumi ini. Betapa dahsyatnya ini Wail. Ini lembah ini akan dikhususkan, diperuntukkan untuk tadi tokoh-tokoh agama Yahudi yang menjual, ya, maksudnya memperdagangkan isi Taurat yang palsu kepada kalangan awam di kalangan orang-orang Yahudi tersebut. Dan orang-orang awamnya senang dikasih keterangan-keterangan itu. Mereka nulis-nulis sendiri. Maka kecelakaanlah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Jadi diancam oleh Allah dua-duanya. Siapa? Tokoh-tokohnya yang menjual dengan harga sedikit, maksudnya harga sedikit itu dengan kepentingan dunia. Mereka mengatakan ini Taurat yang benar, ini Taurat yang benar, padahal itu disimpangkan. Lalu orang-orang awam di antara merekanya kemudian meyakini bahwa itu adalah isi Taurat yang benar, padahal itu sudah palsu adanya. Dan sampai hari ini lebih parah lagi. Hari ini lebih parahnya apa? Karena penyimpangannya ini hampir total. Kemudian yang menghandle ini ilmuwan-ilmuwan hebat yang menyimpangkan itu. Lalu sekarang menjadi kitab, namanya kitab Talmud. Talmud ini adalah kitab rujukan kaum Zionis Yahudi internasional yang sekarang sedang manggung di peradaban manusia. Jadi kalau dunia kok nampaknya kok anomali begini ya, ini adalah hasil dari itu, dari think tanknya tadi Talmud yang dibuat oleh tokoh-tokoh rabi-rabi yang di dalamnya itu telah mengkorupsi 3 hal penting yang sebenarnya ada di kitab Taurat Nabi Musa. Apa itu? Mereka tidak mengakui di kitab Talmud itu Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Satu. Yang kedua, mereka telah merubah riba yang diharamkan di kitab Taurat menjadi halal. Hanya sekarang bank dunia, ya di Indonesia juga bank konvensional ikut-ikutan. Itu produk itu, tintangnya di situ. Dan yang ketiga adalah menghalalkan darah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi boleh membunuh orang Palestina. Yang keempat adalah mereka mengklaim bahwa Haikal Solomon itu yang ada di Masjidil Aqsa adalah hak sepenuhnya secara historis, kata mereka, secara kesejarahan dan secara teologis haknya mereka. Maka tidak ada yang boleh menghalang-halangi ambisi mereka. Ini ada di kitab Talmud. Ya, jadi kalau sekarang ibarat kata kagak adem-adem ya di Timur Tengah, panas baik, gerah baik, ya emang ya itu karena persoalannya persoalan teologis. Jadi Hamas, tahu kan Pak Hamas? Hamas itu pejuang-pejuang Islam di Palestina yang mereka bertekad bulan sampai titik darah penghabisan akan mempertahankan Al-Aqsa. Dan karena mereka hampir semuanya hafal Al-Quran, pejuang-pejuang Hamas ngerti betul siapa itu Yahudi. Nggak bakalan mereka berunding itu tujuannya adalah betul-betul berunding. Nggak ada. Allah saja dilecehin, Nabi aja dibunuh, apalagi orang Palestina. Maka Hamas tuh bukan nggak mau berunding, karena mereka hafal Quran. Sedangkan Fatah
Kalau Fatah kan kalau di sini ibaratnya kayak Golkar lah kira-kira ya, kayak partai nasionalis lah. Ya, jadi tetap saja mau berunding dan ternyata betul kan, beratus-ratus perundingan sampai saiki emang ada hasilnya. Orang ada pisang, makin ciut, makin habis. Maka hanya yang bisa diandalkan sekarang adalah Hamas. Sayangnya ini justru Hamas dicap teroris oleh negara-negara Islam. Ini balaka ciprutnya di sini nih. Lah kata Arab teroris Hamas, kata Mesir teroris terus. Ya keluar kalau Amerika bilang ya wajar, namanya juga Amerika Yahudi. Lah kalau Arab ikut-ikutan, Mesir ikutin bagaimana? Negara-negara telur. Ya artinya apa? Makin berat perjuangan orang Hamas. Tapi kita harus punya yang namanya perspektif, cara pandang iman. Apa cara pandang iman? Kelihatannya orang Gaza penderitanya luar biasa. Mereka dizalimi tiap hari, orang-orang mati, bahkan anak-anak mati diculik, penjara luar biasa. Tapi di dalam surat Al-Isra ayat 1, kenapa Allah mengatakan alladzi barakna haulahu, yang diberkahi di sekitarnya, di sekitar Masjidil Aqsa diberkahi. Loh kok diberkahi? Padahal kan di sana perang mulu. Padahal di sana kan dibantai mulu, dibunuh tuh, diculik, penjara. Kok dibilang berkah? Makna berkah di sini adalah di sana adalah masadirul ajri, sumber pahala. Maksudnya di mana-mana ada pahala, tapi kalau mau cari pahala di sana itu sumbernya. Kalau di Indonesia nggak ada perang, nggak ada jihad perang, orang nggak ada perang. Kalau di sana perang, memang asli perang. Musuhnya orang kafir, mereka dizolimi, kan perang. Nah hampir mereka laki-lakinya seperempatnya mati syahid. Anak-anak sekolahnya yang SMP, SMA rata-rata cita-citanya cuma 3 dalam hidupnya, 4 hafal Quran 30 juz, membebaskan Al-Aqsa, mati syahid, dan membela tanah Palestina. Itulah maka tadi saya bilang, kenapa Allah mengatakan barakah haulahu, tanah Palestina itu diberkahi, karena di sana adalah benar-benar sumber pahala. Di sana adalah surga begitu dekat padanya. Jadi Bapak kalau mau dapat 72 bidadari ke sono Pak, tapi jangan pakai sepeda. Karena ada yang mau haji pakai sepeda, 6 bulan lama amat. Sana aja 2 jam 3 jam pakai pesawat apa ya. Tapi kudu siap fisiknya. Jangan mau jihad ngadepin Israel nggak siap fisiknya, sampai ke sono minum jamu tolak angin mulu, minta dikerokin, ngerepotin orang sono. Harus siap fisik, karena kalau di sana nggak main-main. Hidup serba terbatas secara duniawi, listrik terbatas, air terbatas, tapi indeks development indeks kualitas hidup, mohon maaf, Gaza lebih menang dari negara kita, karena di sana dokternya lebih banyak dari kita, padahal infrastrukturnya sangat terbatas, luar biasa. Karena yang menang mentalnya ya. Kalau kita alhamdulillah karena dimanjakan dengan alam yang begitu luar biasa ya, dan tidak ada yang menjajah ya, akhirnya seperti ini. Tidak fight, tidak kompetisinya tidak sebagaimana yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Ya, jadi alhamdulillah ayat yang kita sedang bicarakan dan seterusnya settingnya sekarang sudah ganti dari zaman Nabi Musa, kita akan bicara Yahudi di zaman Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.